Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sagita. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, yaitu dalam cahaya dan suhu. Tumbuhan sangat berguna bagi makhluk hidup. Dengan adanya tumbuhan, kebutuhan makhluk hidup secara tidak langsung dapat terpenuhi. Nah, selain itu juga tumbuhan ini dalam tingkatan tropik berperan sebagai produsen. Nah, karena apa? Karena tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk berfotosintesis, kemudian menghasilkan klorofil. Nah, dari produsen dapat menghasilkan zat hijau daun yang berguna bagi konsumen. Nah, konsumen itu apa? Termasuk hewan dan manusia. Nah, jadi dalam pertumbuhan tumbuhan ini terpenuhi oleh beberapa faktor yang disebut dengan faktor pembatas. Nah, faktor ini terdapat pada ekosistem lingkungan dan habitat di mana makhluk hidup itu tinggal. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, yaitu cahaya dan suhu. Yang pertama ada kualitas cahaya. Radiasi matahari secara fisika merupakan gelombang-gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Namun tidak semua gelombang-gelombang itu dapat menembus lapisan atas atmosfer untuk mencapai permukaan bumi. Nah, yang dapat mencapai permukaan bumi itu adalah gelombang-gelombang dengan ukuran 0,5 sampai 10 mikron. Nah, pada umumnya kualitas cahaya tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara satu tempat dengan tempat lainnya. Jadi, tidak selalu merupakan faktor ekologi yang penting meskipun telah kita pahami adanya respon kehidupan terhadap berbagai panjang gelombang cahaya ini. Yang kedua yaitu adanya intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini atau kandungan energi merupakan aspek cahaya yang terpenting sebagai faktor lingkungan. Nah, karena apa? Karena intensitas cahaya ini berperan sebagai tenaga pengendali utama dari ekosistem. Nah, intensitas cahaya ini juga sangat bervariasi baik dalam ruang maupun dalam waktu. Nah, jadi radiasi matahari yang sampai dan menembus atmosfer bumi akan terabsorpsi dan terefleksi oleh gas-gas dan partikel-partikel yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya titik kompensasi. Nah, dalam menghasilkan produktivitas bersih, tumbuhan ini harus menerima sejumlah cahaya yang cukup untuk membentuk karbohidrat yang memadai dalam mengimbangi kehilangan sejumlah karbohidrat akibat adanya respirasi. Nah, jadi apabila semua faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laju fotosintesis atau pembentukan karbonhidrat dapat mengimbangi kehilangan karbonhidrat akibat respirasi tadi, nah inilah yang namanya dikenal dengan titik kompensasi. Nah, titik ini menggambarkan intensitas cahaya yang memadai untuk terjadinya fotosintesis dan merupakan intensitas cahaya minimum yang penting untuk pertumbuhan. Yang keempat yaitu ada heliofita dan xeofita. Nah, tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup pada tempat-tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi biasa disebut dengan tumbuhan dengan intensitas cahaya yang tinggi, itu namanya heliofita. Nah, di mana tumbuhan yang senang dengan cahaya yang tinggi intensitasnya atau memiliki titik kompensasi yang tinggi pula. Nah, sebaliknya tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya yang rendah dengan titik kompensasi yang rendah, ini namanya tumbuhan atau disebut dengan tumbuhan yang senang berteduh atau xeofita. Yang kelima yaitu cahaya optimal bagi tumbuhan. Nah, dalam proses pertumbuhan dari tumbuhan itu kan membutuhkan hasil fotosintesis yang melebihi kebutuhan respirasi. Nah, jadi kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan ini baru akan terpenuhi apabila cahaya itu melebihi titik kompensasinya. Nah, namun apabila suatu tumbuhan yang besar hidup pada cahaya yang penuh, sebagian besar dedaunnya itu tidak dapat menerima cukup cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, jadi secara maksimal akibatnya akan tertutup dedaunan di permukaan disebut dengan di permukaan kanopinya atau penutupnya.
Yang keenam yaitu ada adaptasi tumbuhan terhadap cahaya. Beberapa tumbuhan memiliki karakteristik yang dianggap sebagai adaptasinya dalam mereduksi kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat atau supraoptimal. Nah, jadi di daunan yang mendapat cahaya itu dengan intensitas yang tinggi, kloroplasnya itu berbentuk cakram. Nah, dan posisinya itu sedemikian rupa sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding vertikalnya. Nah, jadi dalam hal ini adanya adaptasi tumbuhan terhadap cahaya sebagai suatu karakteristik yang dianggap inilah adaptasi dari tumbuhan ini. Yang kedelapan itu ada namanya variasi suhu. Nah, variasi suhu ini dia tuh berkaitan dengan garis lintang dan selatan. Nah, dengan ini juga terjadinya variasi lokal berdasarkan topografi dan jarak dari laut. Jadi, ada pun banyak variasi suhu di tempat-tempat tertentu. Contohnya, salah satu perbedaan itu di antara hutan atau di laut. Yang kesembilan yaitu ada suhu dan tumbuhan. Nah, suhu tumbuhan ini biasanya kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya karena adanya pertukaran suhu yang terus-menerus antara tumbuhan dengan udara sekitarnya. Nah, kisaran toleransi suhu bagi tumbuhan sangat bervariasi. Nah, contohnya bagi tanaman di tropika, semangka, nah itu tidak dapat mentoleransi suhu di bawah 5 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Nah, sebaliknya tumbuhan yang lainnya itu bahkan bisa mentoleransi suhu sampai serendah 30 derajat Celcius. Nah, yang ke-10 yaitu ada suhu dan produktivitas. Nah, jadi laju respirasi dan fotosintesis dari tumbuhan itu harus terjadi sedemikian rupa sehingga adanya suatu produktivitas. Nah, tumbuhan umumnya itu suhu optimum untuk respirasi lebih tinggi daripada suhu optimum untuk fotosintesis. Nah, jadi suhu dan produktivitas ini berperan penting dalam. Kemudian yaitu ada thermoperindis. Nah, tumbuhan yang biasanya hidup pada tempat-tempat dengan suhu berfluktuasi atau berkecenderungan akan mengalami gangguan apabila ditumbuhkan pada tempat dengan suhu yang konstan. Nah, jadi kebanyakan tumbuhan akan tumbuh baik bila suhu lingkungan itu berubah-berubah. Misalnya tomat memiliki laju pertumbuhan optimum bila berada pada suhu siang 25 derajat Celcius dan suhu malam sekitar 10 derajat Celcius. Nah, yang terakhir itu ada namanya suhu dan dormansi. Nah, dormansi ini tidak terjadi pada tumbuhan yang hidup di daerah beriklim hangat. Nah, tumbuhan di tropika sering memiliki fase dormansi yang tidak ada kaitannya dengan suhu. Nah, jadi diperkirakan bahwa fenomena ini memungkinkan bahwa pohon-pohon yang temperaturnya berasal atau teririgasi dari sebagai contohnya yaitu kebanyakan pohon dan perdu di daerah Inggris misalnya memerlukan antara 200 sampai 300 jam di bawah suhu 19 derajat Celcius untuk memecahkan masa dormansinya itu. Sekian dari penjelasan materi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.